Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ibu-ibu jamaah kajian baik yang online maupun yang offline. Hari ini, pagi ini sedikit saya ingin mengingatkan diri saya dan teman-teman semuanya bahwa sesungguhnya kita di dunia ini kita akan mengalami yang namanya rasa lelah, capek, itu wajar. Kemarin ada beberapa jamaah di Surabaya itu yang tahu kami dari Surabaya, lanjut ke Bandung, Jakarta, balik lagi ke Surabaya ya. Itu ada yang bertanya, "Ustazah, apa enggak capek?" Saya katakan capek, lelah. Dan itu wajar. Ya wajar, perjalanan jauh naik kendaraan darat ya, dari satu kota ke kota berikutnya, dan kita mengalami kelelahan itu wajar. Namun yang perlu kita perhatikan adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Fa idza faraghta fansab. Kalau kalian selesai dari satu pekerjaan, maka pindah ke pekerjaan yang lain. Maksudnya ketika kita menyelesaikan satu proyek akhirat, jangan berikan ruang untuk syaitan. Ya. Maka kita pindah ke proyek akhirat berikutnya. Masya Allah. Dan ini nasihat untuk kita semuanya, ibu-ibu. Terkadang kita itu mengalami rasa lelah dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah juga lelah. Dan kita bersyukur kepada Allah, lelahnya kita Allah jadikan dalam rangka mentaati Allah. Maka itu yang perlu kita syukuri. Orang-orang di luar sana, mereka lelah, capek mengejar dunia yang tiada bertepi. Itu hanya untuk mengurusi hawa nafsunya. Ya, mengejar jabatan yang tiada bertepi itu juga lelah, capek, sama Bu. Yang kemarin rame pilkada, ya. Jangan kira orang-orang yang pada nyalon itu nggak capek, capek sama. Ya. Apa? Datang ke satu kota ini, ke kota lain, ngapain Bu? Kampanye, gitu kan? Maksudnya capek juga sama. Ya. Kita sama-sama capek, semua kita capek, semua kita lelah. Dan tempat istirahat kita ya akhwat adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari kita perbanyak meminta surga kepada Allah. Ya Allah, Engkau zat yang maha penyayang, yang maha pengasih, yang maha pemurah. Engkau zat yang maha dermawan, Engkau zat yang maha memberikan apa yang dipinta oleh hambanya. Maka hamba meminta, wahai Rabb kami, untuk memasukkan kami ke dalam surgamu. Itu yang perlu kita ingat-ingat. Jadi kalau ibu-ibu lelah dalam mentaati Allah, boleh istirahat sejenak, rehat ya. Kalau sudah selesai, bangun, kemudian semangat lagi menuju ke proyek akhirat berikutnya ya. Minta pertolongannya kepada siapa? Kepada Allah. Ya Allah, hamba memohon pertolongan kepadamu ya Allah. Engkau zat yang maha tahu betapa lelahnya diri ini ya Allah. Tapi ya Allah, Engkau zat yang maha kuat, berikanlah kekuatan kepada hamba. Kalau ibu-ibu berdoa begini, maka insya Allah biidnillahi ta'ala Allah kasih kekuatan. Sampai ibu-ibu kalau mau tidur, kan kadang kalau badan terlalu capek itu nggak bisa tidur ya. Iya nggak ibu-ibu? Coba deh, dicoba tips ya. Kalau badan terlalu capek nggak bisa tidur, ibu-ibu wudu, terus stretching ya. Kemudian salat, minta sama Allah. Ya Allah, hamba memohon ya Allah, berikanlah tidur yang berkualitas malam ini. Nanti Allah tidurkan, bangun tidur tuh fresh. Ya. Jadi kadang kita ini, ibu-ibu, badan capek karena kita nggak minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan kepada kita. Maka dari itu penting bagi kita untuk terus memohon kepada Allah dan terus bergerak
Ya, karena kita ini sebenarnya adalah para musafir. Musafir, orang-orang yang sedang bepergian, kalau terlalu lama diem di rest area nggak nyampe-nyampe. Ya nggak? Kita itu kalau lagi perjalanan, kita di rest area sebentar atau lama Bu? Berhari-hari gitu. Kan sekedar keperluan aja. Ya, yang mau ngisi bahan bakar ngisi bahan bakar, yang mau ke toilet ya ke toilet, yang mau istirahat sejenak makan ya makan. Setelah itu kita berjalan kembali kan? Sama. Itulah diri kita di dunia. Ya. Kita ambil secukupnya, waktu istirahat kita ambil, waktu makan kita ambil, rehat sejenak, setelah itu kita berjalan lagi. Karena kampung kita yang sebenarnya adalah akhirat, bukan dunia. Dunia akan kita tinggalkan bersama. Ya, Masya Allah, kemarin sebelum kami ke Yogyakarta, jadi saya mengisi hari Ahad dan hari Senin pagi. Ya, hari Senin ada 2 sesi di Masjid Al-Hikmah Gayung Sari. Itu sesi pertama saya mengisi, sesi kedua Ustadzah Ferawati dari Balikpapan. Ya, beliau istrinya Ustadz Muflisa Fitrah. Ya. Dan kenapa kami ambil waktu itu seat pertama? Saya ambil seat yang pertama, sesi pertama, karena pengennya tuh asar sudah sampai Jogja. Ya, maghrib ya suami sudah ada jadwal ya di Purwomartani, di Jangkringan sana. Jadi kita itu rencana manusia begitu, ya kan? Itu kan rencana kita. Ternyata Allah Subhanahu wa taala punya rencana lain. Ya, ketika ana mau meninggalkan Masjid Al-Hikmah Gayung Sari, ana dikabarkan oleh panitia kajian ustazah, salah satu bapak yang bapaknya panitia kajian, ya Mbak Fulanah meninggal dunia. Baru ini beritanya baru. Akhirnya saya diskusi sama suami, kata suami, "Ya wis oke. Di sini ada pahala, di sana ada pahala, sama-sama pahala. Sudah kita nunggu aja di sini ikut menyolati." Masya Allah. Dan dari situ ibu-ibu kita bisa mengambil ibrah. Bapak ini yang meninggal dunia ini, Allah yarhamu, semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah meluaskan kubur beliau, semoga Allah mengampuni segala dosa beliau, semoga Allah menganugerahkan husnul khatimah untuk beliau, semoga Allah menegarkan istri dan anak-anaknya. Ya, malamnya tuh masih dalam keadaan sehat, paginya juga masih dalam keadaan sehat. Sesek kontrol ke IGD, meninggal dunia. Lihat betapa cepatnya kematian. Tidak harus menunggu sakit yang bertahun-tahun, tidak harus menunggu tua. Semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah agar ketika kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan tidak mendolimi orang lain, dalam keadaan suami-suami kita ridho. Itu yang paling penting. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita usia yang barakah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semuanya, dan semoga kelak Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di kota Madinah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Baik, begitu ya. Insyaallah nanti kita semoga bisa lebih semangat lagi. Ya. Baik ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Hasanah yang saya cintai karena Allah, mari kita buka ya kitab hadis, 100 hadis sampai di nomor berapa? 27. Afan 28. Monggo Ustazah maafkan, boleh dibantu. أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seutama-utamanya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Dan seutama-utama sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, barakallahu fi. Baik ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, hadis ini dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan kita sudah tahu siapa Abu Hurairah.
Kemudian beliau membawakan sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus siyam. Afdal dalam bahasa Arab itu mengikuti wazan af'al. Af'al itu artinya adalah yang paling, ya. Kalau arti kata fadl adalah utama, maka afdal adalah yang paling utama. Apa yang paling utama dari sebuah ibadah yang berkaitan dengan siam, saum atau puasa? Maka Rasulullah mengatakan puasa yang paling utama, saum yang paling utama ba'da Ramadan, setelah puasa Ramadan adalah Syahrullahil Muharram, adalah berpuasa di bulannya Allah yang bernama Muharram. Yo ibu-ibu, Muharram itu bulan setelah apa? Yo jangan-jangan kita lupa. Sekarang kita berada di bulan Jumadil Akhir. Setelahnya Rajab. Setelah Rajab Sya'ban. Setelah Sya'ban Ramadan. Berarti sebentar lagi ya Ramadan ya. Setelah Ramadan Syawal. Setelah Syawal Dzulqa'dah. Setelah Dzulqa'dah Dzulhijjah. Setelah Dzulhijjah Muharram. Yo, yang belum hafal dihafal lagi ya. Kayaknya kita ini lebih hafal Januari, Februari sampai Desember. Ya, semua saya yakin hafal nih ya, ibu-ibu. Tapi kadang kita lupa, tidak apa-apa. Yang namanya belajar itu kan tidak ada kata terlambat. Ya, jadi kita tahu bahwa Allah Azza wa Jalla telah menjadikan 1 tahun itu 12 bulan. Dan di dalam Islam hampir semua hukum itu berkaitan dengan tanggal atau bulan Hijriyah, bukan bulan Masehi. Bulan Hijriah itu maksudnya apa teman-teman? Bulan Hijriah itu yang berkaitan dengan peredaran bulan. Ya ini penting banget nih. Bulan-bulan Hijriah atau bulan Qamariyah disebutnya bulan Qamariyah atau biasanya Hijriah. Bulan Qamariyah itu bulan yang pondasinya ya dilihat dari peredaran bulan, bukan peredaran matahari. Dan hukum-hukum yang berlaku di dalam agama kita ini untuk menentukan kapan awal Ramadan, kapan Idul Fitri, kapan Idul Adha, hampir semuanya berkaitan dengan peredaran bulan. Hanya satu yang berkaitan dengan peredaran matahari. Apa ibadahnya? Salat. Ya, salat itu peredaran matahari. Maka kita sebagai seorang muslim hendaklah mengetahui bulan-bulan hijriyah dengan tujuan agar kita tahu kapan hukum-hukum yang berlaku di dalam agama kita. Jadi kita sebagai orang muslim tuh harusnya paham Bu, kapan bulan Muharram, kapan bulan Jumadil Ula, Jumadil Akhir. Dulu kami para pelajar yang ada di Yaman ya, kami tuh dulu setiap bulan, saya masih ingat banget ya, dulu setiap awal bulan itu kami dikasih mukafaah. Mukafaah itu adalah beasiswa untuk hidup 1 bulan. Tapi uniknya di sana dikasih mukafaahnya di awal bulan Hijriyah. Jadi kalau untuk bulan Masehinya bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Ya. Ini kan kalau bulan Hijriyah begitu kan. Ibu-ibu kalau Ramadan itu kan nggak selamanya Ramadan bulan April atau bulan Juli. Terkadang bulan Ramadan tuh maju mundur ya kalau kita kaitkan dengan bulan Masehi. Begitu pula dengan bulan Muharram. Ya, bulan Muharram juga ada maju mundurnya. Ya, terkadang bulan misalnya berarti bulan Muharram tahun ini jatuh di bulan apa ibu-ibu? Maret itu Syawal ya? Syawal, April misalnya kita gambarannya aja April, Dzulqa'dah, Mei, Dzulhijjah. Berarti kurang lebih antara Juli itu sudah masuk Muharram. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah sampaikan kita. Kemana Bu Allah sampaikan? Kepada bulan Muharram.
Diniatkan dari sekarang. Ya, karena kita sudah tahu nih bahwa bulan Muharram itu adalah bulan yang Allah muliakan. Kenapa? Karena di dalam bulan Muharram itu adanya larangan untuk berperang. Ya, jadi dilarang yang namanya peperangan itu terjadi pada bulan Muharram. Dan di bulan Muharram juga ada disyariatkannya berpuasa. Ya. Jadi bulan Muharram tuh kalau dalam Islam tuh bukan bulan yang sial, teman-teman, bukan. Tapi bulan Muharram itu adalah bulan yang penuh dengan keutamaan. Ya. Beda kalau orang Jawa ya. Orang Jawa apa bilang bulan Muharram? Syuro. Kalau kaitannya syuro itu apa? Sial, ya. Padahal kita nggak boleh. Semua bulan itu di mata Allah baik. Ya tidaklah Allah menciptakan bulan dari yang ada di buminya Allah itu kecuali Allah menginginkan kebaikan. Maka kita orang Islam jangan ikut-ikutan dengan sesuatu yang itu tidak ada nasnya, baik itu dari Rasulullah maupun dari Al-Quran. Ya, jadi tetap bulan Muharram adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Di dalamnya terdapat ya diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Ibu-ibu, kalau kita lihat ya beberapa peristiwa yang Allah tolong itu ya, itu adanya di akhir loh, rata-rata. Nabi Yusuf alaihissalam ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi di akhir atau di awal? Di akhir kehidupan beliau atau di awal? Di akhir, ya kan? Nabi Musa alaihissalam ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun. Dimulai ketika Firaun bertemu dengan Nabi Musa di awal atau ketika Firaun mengejar Nabi Musa di akhir? Di akhir. Maka kita harus yakin bahwa pertolongan Allah itu dekat. Terkadang kita itu berputus asa terlebih dahulu. Kita berputus asa dari doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, padahal pertolongan Allah ada di depan, gitu loh. Inna ma'al usri yusra. Maka ini penting banget. Peristiwa kejadian Firaun dikejar Nabi Musa dan endingnya Nabi Musa ditolong oleh Allah dengan sesuatu yang di luar logika manusia. Bayangkan ibu-ibu, laut kok bisa terbelah? Nggak ada tuh di dalam logika manusia, ya nggak? Siapa yang membelah lautan? Allah. Siapa yang memberikan jalan untuk Nabi Musa beserta bala tentaranya? Allah. Maka ingat ibu-ibu, ketika ibu-ibu punya problem serumit apapun, tetaplah berbaik sangka kepada Allah. Di depan sebentar lagi pertolongan Allah datang. Ya. Dan tidak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Muharram di antara yang dianjurkan adalah untuk memperbanyak puasa. Sebagaimana kita tahu puasa itu dibagi menjadi dua. Ada puasa yang sifatnya wajib, ada puasa yang sifatnya apa, Bu? Sunnah. Dan puasa yang sifatnya sunnah itu dibagi dua. Ada yang muqayyad, ada yang mutlak. Contohnya apa? Puasa yang muqayyad, contohnya yang disebutkan dalil-dalilnya. Misal adanya muqayyad itu berarti ada waktu yang ditentukan. Puasa Senin dan Kamis itu muqayyad. Atau misalnya puasa Arafah itu puasa sunnah yang muqayyad. Sebaliknya puasa yang mutlak itu puasa yang tidak ditentukan berapa harinya. Misalnya apa? Memperbanyak puasa di bulan Muharram, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Itu puasa-puasa yang dinamakan dengan puasa mutlak. Karena tidak ditentukan harinya berapa. Dan di dalam puasa Muharram itu di dalamnya ada puasa muqayyad. Apa itu? Puasa Asyura. Jadi dalam bulan Muharram itu ada dua. Ada puasa yang mutlak. Mutlak itu maksudnya kita memperbanyak, dianjurkan memperbanyak puasa di bulan Muharram. Tapi tidak satu bulan, harus ada yang dikosongkan, Bu. Entah itu di awal atau di tengah atau di akhir.
Ya, tidak seperti bulan Ramadan. Perbedaan antara puasa wajib dengan puasa sunnah, kalau puasa wajib 1 bulan full dari awal sampai akhir, kalaupun ada yang berudzur karena datangnya menstruasi maka dia wajib mengqadanya. Tapi kalau puasa Muharram, puasa Sya'ban itu adalah puasa-puasa mutlak, di mana ketika seseorang di dalam puasa mutlak ini tidak berpuasa karena ada udzur, maka tidak wajib untuk mengqadanya. Itu perbedaannya, ya. Jadi puasa Muharram ibu-ibu puasa. Kemudian ada udzur nih, tidak bisa puasa karena sakit misalnya, karena lagi haid misalnya, dan bertepatan dengan bulan Muharram, bertepatan dengan bulan Sya'ban, di mana Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban dan bulan Muharram. Maka dalam hal ini tidak wajib untuk mengqadha. Ini perbedaan antara puasa Ramadan dan puasa mutlak yang harus kita perbanyak di dalamnya. Ya, baik. Apa puasa muqayyad yang ada di bulan Muharram ibu-ibu? Yaitu Yaumu Ashura, puasa Ashura. Puasa Ashura itu ada fadilahnya, ada keutamaannya. Kapan puasa Ashura? Dari tanggal 9 Muharram dan tanggal 10 Muharram. Atau kalau ibu-ibu ada udzur di tanggal 9-nya, maka bisa ibu-ibu berpuasa dari tanggal 10 sampai tanggal 11. 10 dan 11 atau 9 dan 10. Apa fadilahnya ibu-ibu? Yuk kita belajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Wasiyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffiras sanati allati qablahu." Lihat. Barang siapa yang dia berpuasa Asyura. Puasa Asyura berarti bukan hanya tanggal 10 ya ibu-ibu. Dimulai dari tanggal 9 dan 10 atau 10 dan 11. Maka ketika kita berpuasa Asyura, ahtasibu 'alallahi, syaratnya apa? Mengharapkan ridhonya Allah, berarti ada syarat dan ketentuan berlaku. Kalau kita puasa Asyura tapi ternyata hanya untuk update status atau hanya mendapatkan like dari netizen, itu nggak berlaku, nggak dapat nih bonusnya. Jadi benar-benar kita mengharapkan ridho Allah. Maka apa? An yukaffiras sanati allati qablahu. Maka Allah akan menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya. Ya Allah, Bu. 1 tahun sebelum kita berpuasa Asyura itu banyak nggak dosanya, Bu? Banyak. Kaidah masih ingat nggak kaidahnya? Dosa apa yang dihapus? Dosa kecil. Ya. Contoh dosa kecil Mbak Ola apa Mbak Ola? Bohong? Bohong dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar. Ya. Karena di situ nanti ada laknat, di situ ada neraka, ya ancaman neraka. Apa dosa kecil contohnya? Hah? Lupa janji. Lupa tidak dianggap dosa. Lupa itu rufi'al qalam. Kalau benar-benar lupa ya. Saya janjian sama Bu Eni pada asar nanti. Qadarullah, Allah lupakan saya. Benar-benar dilupakan. Ingat nanti malam. Nih ya. Bu, astagfirullah Bu. Tadi ada tamu datang dari luar kota saestu. Benar-benar lupa loh. Dan kita tahu ya. Lupa dan pura-pura lupa. Kalau kita bada asar, saya nih misalnya bada asar janjian sama Bu Eni, ada tamu dari luar kota, misalnya dari Jakarta, saya diingatkan sama Allah, kamu ada janji tuh sama Bu Eni, gitu ya. Berarti saya pura-pura lupa, ya kan? Padahal sudah Allah ingatkan, ini dosa. Nah, lupa yang pura-pura lupa itu dosa. Tapi lupa yang murni lupa, memang benar-benar lupa. Pernah nggak ibu-ibu lupa tuh benar-benar lupa? Pernah. Dan itu memang nggak disetting, nggak disengaja, benar-benar lupa. Ya. Itu rufi al-qalam, nggak dianggap dosa. Ya, kenapa kata Rasulullah SAW rufi al-qalami an thalath, bahwa tidak ditulis sebagai dosa untuk 3 orang. Apa itu kata Rasulullah? An-nasi, orang yang lupa. Yo, contoh dosa kecil apalagi? Kayaknya ibu tahu. Membiarkan mata kita berkeliaran memandang sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia nyata maupun di sosial media. Jadi pandangan ini, Bu, ketika kita biarkan, maka ini dosa kecil.
Nah, tapi walaupun ini kita memandang sesuatu yang dilarang oleh Allah itu dosa kecil, tapi jangan dibiarkan. Kenapa? Karena efek samping dari memandang itu, kata Imam Ibnul Qayyim, kelak akan menumbuhkan dosa besar. Karena perzinahan biasanya diawali dari memandang. Ya, baik, begitu ya Mbak ya. Oke. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan beliau pernah mengatakan, kata beliau, la in baqaitu au la in ishtu ila qabil la asumanna tasi'. Jadi puasa Asyura ini cita-citanya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau aku dikasih umur, datang bulan Muharram saya masih hidup, kata Rasulullah, maka aku akan berpuasa di tanggal 9-nya. Lihat ibu-ibu, Rasulullah SAW pun memiliki cita-cita. Apa cita-cita beliau? Jika seandainya aku dihidupkan, masih dihidupkan oleh Allah sampai bulan Muharram. Dan hari ini kita boleh bercita-cita, ya Allah, jikalau Engkau berkehendak saya masih dihidupkan di bulan Muharram tahun ini, maka saya pengen, cita-cita ya, bukan bernadar ya, beda ibu-ibu. Nadar dengan cita-cita itu beda. Konsekuensinya beda. Kalau cita-cita kita tidak melakukan atau kita qadarullah belum melaksanakannya, itu tidak ada kafarah di dalamnya. Tapi kalau ibu-ibu bernazar, ya Allah, kalau aku masih dihidupkan oleh Engkau di bulan Muharram, saya bernazar. Sama-sama berucap tuh, ya. Tapi beda akadnya. Saya bernazar mau memperbanyak puasa di bulan Muharram, mau puasa Yaum Asyura, hari Asyura. Tiba-tiba kita tidak melaksanakannya, maka orang yang mengucapkan bernazar dia kena kafarah. Ya, bedanya itu. Jadi Rasulullah SAW ketika itu bercita-cita pengen kalau masih dihidupkan oleh Allah maka berpuasa. Ternyata Allah berkehendak lain. Ya, Rasulullah SAW sebelum menjumpai bulan Muharram Allah sudah wafatkan. Jadi boleh kita bercita-cita, ya Allah, kalau ada usia saya pengen haji, boleh. Bahkan di dalam Islam itu kita belum ya melaksanakan sebuah cita-cita mulia dari proyek-proyek akhirat, kita kembali kepada Allah sudah ditulis pahala. Masya Allah. Jadi saya sering menasihati diri saya dan teman-teman semuanya, boleh kok kita punya cita-cita, terutama yang berkaitan dengan proyek-proyek akhirat. Ya Allah, saya nanti Ramadan ya, jika Allah masih berkehendak menghidupkan saya, maka saya pengen umroh Ramadan gitu ya. Karena umroh Ramadan itu pahalanya sama dengan haji bersama Rasulullah. Sebelum Ramadan Allah sudah wafatkan kita, maka kita sudah mendapatkan pahalanya. Masya Allah ya. Jadi bercita-citalah dengan sesuatu yang mulia, di mana cita-cita tersebut yang berkaitan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, begitu pula dengan salat ibu-ibu. Ya, tadi puasa kan ada dua tuh. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Puasa sunnah dibagi dua, ada muqayyad, ada mutlak. Salat juga sama. Salat dibagi dua juga. Salat ada salat wajib, ada salat sunnah. Salat wajib sebagaimana kita tahu adalah salat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ya, 5 waktu dalam sehari. Salat sunnah itu juga dibagi dua. Ada mutlak, ada muqayyad. Ya. Muqayyad itu yang seperti apa ibu-ibu? Ya, muqayyad itu yang ditentukan. Contohnya apa? Rawatib, qobliyah, ba'diyah. Itu kan ada tuh hadisnya. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang menjaga 12 rakaat salat sunnah dalam sehari semalam, maka dibangunkan rumah di dalam surganya. Ini namanya salat muqayyad. Salat sunnah muqayyad. Salat sunnah mutlak itu apa? Salat sunnah mutlak tuh yang tidak ada batasannya, bisa dilakukan kecuali di 3 waktu. Ya, kapan itu nanti salat tahiyatul masjid beda lagi pembahasannya. Salat mutlak itu salat kita mau salat aja, kita lagi gelisah nih, lagi galau nih ibu-ibu. Ya, lagi ada masalah nih, mentok sana, mentok sini, gimana ini? Kita ambil air wudu, kita salat 2 rakaat. Itu namanya salat mutlak. Ya. Salat mutlak ini boleh dilakukan kata para ulama kecuali di 3 waktu. Apa itu? Ba'da salatil fajr, sampai setelah salat subuh, ya, setelah salat subuh sampai terbit matahari itu nggak ada salat. Kenapa? Karena itu adalah waktu yang dilarang.
Kemudian setelah yang kedua waktu yang dilarang untuk sholat itu kapan ibu-ibu? Zawal, mendekati waktu duhur, itu nggak ada ya larangan untuk kita sholat. Yang ketiga adalah ba'dal asr ilal maghrib, setelah asar sampai maghrib itu nggak ada namanya sholat mutlak ya. Jadi sholat mutlak ibu-ibu boleh lakukan ba'da duhur, ibu-ibu lagi jenuh, lagi futur, lagi mumet gitu ya, misal healingnya kemana? Ambil air wudhu, sholat, diniatkan sholat mutlak ya. Nah kalau sholat tahiyatul masjid nih beda lagi ya. Sholat tahiyatul masjid kata para ulama, tadi Mbak nyebut tahiyatul masjid gitu ya, sekalian saya jelaskan. Tahiyatul masjid adalah salat yang dilakukan ketika seseorang memasuki masjid sebelum duduk. Maka salat tahiyatul masjid ini karena ada kaitannya, ada sebabnya, seseorang ketika masuk masjid dia salat, maka kata para ulama boleh dilakukan di saat-saat terlarang. Contoh, mbak-mbak mau menghadiri kajian sore ba'da asar di masjid. Masuk masjid itu masih boleh salat. Ya, walaupun kita tahu ba'da asar itu adalah sholat yang dilarang. Kenapa boleh? Karena itu ada kaitannya dengan sebab. Sebabnya apa? Karena dia berada di masjid. Gitu ya ibu-ibu ya. Masya Allah ya. Semoga nanti suatu hari kelak deh di Jogja membahas tentang kitabus sholat. Atau nantilah suatu nih yang mudah-mudahan jikalau Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita usia ya, usia barakah ya, usia yang panjang misalnya yang barakah. Setelah ini bagus tuh kitabus salat. Gitu ya teman-teman ya. Ada kitabnya Ustadz Syekh Dr. Profesor Syekh Abdul Razak hafizallahu taala itu bagus banget juga. Kitabus salat. Jadi membahas tentang kaitan salat. Ya, itu bagus banget. Mau teman-teman? Mau? Mau, semuanya mau ya. Baik. Balik lagi. Berarti sholat ada dua tuh, wajib dan sunnah. Sunnahnya ada dua, ada mutlak dan muqayyad. Ya, baik. Nah, untuk bulan Muharram, balik lagi ke bulan Muharram, Syahrullahil Muharram, maka kita tahu bahwa di bulan Muharram ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita disunnahkan, dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Tidak hanya sebatas puasa tanggal 9 dan 10. Jadi ibu-ibu dari awal bulan Muharram kalau memang ada keinginan untuk berpuasa, boleh. Ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Barangkali di akhir bulan Muharram kita ada kesibukan lain atau kita mendapatkan haid. Ya. Jadi kalau Allah takdirkan kita sampai di bulan Muharram, perbanyak puasa bulan Muharram. Karena puasa di bulan Muharram ini adalah puasa yang utama setelah kita berpuasa Ramadan. Yang kedua, wa afdalus salat. Afdalus salat dan sebaik-baik salat. Ya. Tentunya salat sunnah maksudnya ba'dal fariḍah, setelah salat wajib. Ya, setelah salat wajib itu berarti apa, Bu? Salat 5 waktu, ya. Adalah salatul lail, adalah salat malam. Baik. Dan salat malam ini, Bu, salatnya orang-orang solih, kebiasaannya orang-orang solih. Dan salat malam ini adalah undangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak mewajibkan kita untuk salat malam. Allah hanya mengundang hamba-hambanya yang terpilih, Masya Allah, yang Allah pilih untuk bangun melaksanakan salat malam. Ya, maka dari itu ada kalanya ibu-ibu, ya sebagian hamba-hamba Allah yang Allah biarkan tidak diundang. Sama umroh, haji, salat malam itu undangan. Undangan dari siapa? Dari Allah zat yang memiliki langit dan bumi beserta isinya. Maka dari itu kalau kita belum diundang-undang sampai sekarang, ya kita alarm bunyi tapi kita bangun hanya mematikan alarm, ya diundang tapi kita nggak mau. Sebenarnya itu diundang. Maka kita mulai berdoa kepada Allah, ya Allah undang saya, ya Allah undang saya untuk berhaji, undang saya untuk berumrah, undang saya untuk bangun, bukan bangun malam, sholat malam. Karena qiyamul lail dan tahajud itu ada perbedaannya. Tahajud itu sholat malam, lebih kepada sholat. Tapi qiyamul lail itu bangun malam, itu tidak mesti sholat. Ibu-ibu lagi haid, lagi nifas, boleh nggak qiyamul lail? Boleh nggak bangun malam? Boleh.
Apa yang dilakukan ketika ibu-ibu bangun malam? Membaca, membaca buku ilmu, menelaah yang ibu-ibu telah dapatkan di Mutiin hari ini, nanti malam ditelaah kembali, dimurojaah kembali. Ibu-ibu berzikir, memperbanyak istighfar. Ibu-ibu menyiapkan makanan, misal contoh, biar nanti tidak terlalu kredit di pagi hari. Ibu-ibu misalnya, kalau ibu-ibu rumah tangga misalnya mulai beberes gitu ya itu boleh, silahkan ya. Dan itu yang dinamakan dengan qiyamul lail. Dan diantara orang-orang yang diangkat derajatnya di surga adalah orang-orang yang bangun untuk melaksanakan salat malam. Ya Allah, bersyukurlah kepada Allah ibu-ibu yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kesempatan untuk bisa salat malam. Tidak semuanya. Maka dari itu kalau kita tahu Masya Allah ibu-ibu yang sudah lansia itu biasanya memang Allah buat tidurnya nggak pernah nyenyak. Nggih mboten Bu Eko? Ngelar-ngilir nggih Bu nggih. Itu memang fitrahnya manusia begitu. Sebenarnya Allah tuh lagi pengen mengingatkan kita loh. Apa kata Allah, bahasanya kamu tuh sebentar lagi sudah mau kembali gitu loh. Sudah mau bau tanah gitu ya. Maka memang sengaja sama Allah dibuat tidurnya nggak pernah nyenyak. Untuk apa? Biar sholat, biar beristighfar. Ya, masalahnya itu terkadang kita itu kurang paham dengan sinyal yang Allah berikan. Ibu-ibu punya masalah, saya tanya lagi ada masalah, tidurnya bisa nyenyak nggak? Enggak kan? Ya, miring kanan, miring kiri, tengkurap, nggak tidur. Itu sebenarnya ada sinyal tuh dari Allah. Apa kata Allah? Wudu, sholat, gitu loh. Minta sama aku, kata Allah. Ya, wasta'inu bis sabri wassalah. Apa kata Allah? Mintalah pertolongan kepadaku melalui apa? Melalui sabar dan sholat. Ya, kitanya yang nggak kita lagi banyak masalah, bukannya sholat tapi nyekrol HP. Tambah mumetnya. Belum lagi kita curhat ke teman kita bukannya mengajak kepada kebaikan tapi justru ngompor-ngomporin kepada sesuatu yang tidak baik. Tambah mumet hidupnya, tambah mumet, tambah ruwet ya. Maka dari itu diperbolehkannya kita salat di malam hari dalam rangka untuk mensyukuri atas apa yang Allah berikan kepada kita. Nabi kita Muhammad SAW terkenal ibu-ibu kalau malam tuh Masya Allah beliau itu salat malam. Masya Allah Rasulullah loh yang sudah jelas-jelas dijamin masuk surga. Kita dijamin belum? Belum. Rasulullah loh yang sudah jelas-jelas dosanya diampuni oleh Allah masih salat malam. Ketika ditanya, ya Rasulullah, untuk apa engkau salat malam sampai kakimu kata para sahabat pecah-pecah? Apa kata Rasulullah? Aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Masya Allah. Kalau kita ingat kebaikannya Allah kepada kita tubuh banyak sekali, pakai banget. Kadang sesuatu yang nggak kita minta Allah hadirkan untuk kita. Ya mboten? Nggih. Dan sebagai tanda syukur kita kepada Allah, itu kita dibangunkan untuk salat malam dan Allah sedang menginginkan kita untuk naik derajatnya. Di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para ulama salaf, orang terdahulu kita, mereka itu berlomba-lomba untuk bangun malam. Sampai-sampai dikisahkan dulu pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ada orang ronda malam Bu, zaman dulu loh Bu. Itu dari setiap rumah itu terdengar bacaan Al-Qur'an seperti dengungan lebah. Jadi setiap rumah sahabat tuh semua tuh pada bangun baca. Maksudnya mulai sambil baca Al-Qur'an. Hampir di setiap rumah. Kita hari ini Ibu-ibu, kalau kita ronda malam, nggak mungkin juga ronda malam. Saya tadi malam aja saya datang dari Surabaya mau tidur tuh. Ya Allah, kok dengar suara kayak suara genjring apa suara entahlah musik atau suara apa itu terdengar jelas. Ya Allah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, takutlah kepada Allah. Kalau malam hari suaranya keras mengganggu orang yang tidur, yang sedang istirahat, zalim ibu-ibu. Itu zalim. Secara tidak disadari itu zalim. Kenapa? Karena
Suara-suara yang keras, apalagi pakai sound system, itu sudah mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya. Maka dari itu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah untuk saudara-saudara kita yang masih senangnya apa? Senangnya rame-rame ya sampai di akhir penghujung malam. Akhirnya biasanya yang punya acara-acara begitu, Bu, sebelum subuh sama Allah dikasih ngantuk. Ya. Dan bangun lagi kapan? Setelah matahari terbit. Hilang sholat subuh. Nah, maka dari itu kita doakan. Kalau memang kita melihat ada saudara-saudara kita yang seperti itu, kita doakan. Kita doakan. Nggak usah kita benci orangnya, nggak usah. Tapi kita doakan. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan hidayah untuk mereka. Ya, amin. Allahumma amin. Ya. Baik, jadi kita kembali lagi bahwa salat malam ini adalah kebiasaannya para ulama. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 79, apa kata Allah? Wa minal laili fatahajjad bih. Ya. Wa minal laili fatahajjad bih. Artinya adalah dan ketika kamu bangun malam, ketika kamu malam hari engkau dibangunkan oleh Allah, maka salatlah tahajud. Tahajud itu berarti salat malam. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wadhkurisma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Apa kata Allah? Berzikirlah kepada Allah di waktu pagi dan petang dan bangunlah di malam hari untuk salat malam. Masya Allah. Ayat 79. Sudah? Bahkan Allah memuji para hamba-hambanya yang senang sholat malam. Masya Allah, Masya Allah. Apa kata Allah? Nih, di antara ciri orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam surganya. Coba yuk kita tengok ada pada kita enggak? Apa kata Allah? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Para calon penghuni surga itu kalau malam ya sedikit tidurnya, tapi bukan untuk nongkrong di kafe, bukan juga untuk nge-games, bukan, tapi untuk bermunajat kepada Allah. Masya Allah ya, Bu, para ulama itu ya seringkali para sahabat itu terlihat dari muka wajah mereka itu kurang tidur. Ya, jadi kalau kita baca sirah para ulama dari kalangan tabi'in, dari kalangan atba'ut tabi'in, dari kalangan sahabat itu mukanya tuh di pagi hari dalam keadaan acak-adut gitu loh. Kenapa? Karena memang kebiasaan mereka kalau malam tuh sedikit tidur. Ibu-ibu kalau kita pas lagi di perjalanan, kita malam tuh sedikit tidur kan kelihatan tuh di muka. Ya, itu memang begitu fitrahnya. Ya, kapan kita glowing, kapan kita indah muka kita di surga. Loh, tidak ada orang musafir sebenarnya ya ibu-ibu ya. Kan kita lagi musafir semua nih. Sejatinya orang lagi musafir itu sejatinya itu yo seadanya penampilannya, nggak harus dipoles sana sini ya. Tapi kadang kita, saya ya ibu-ibu semuanya, terkadang kita masih belok dikit gitu ya untuk mengglowingkan wajah-wajah kita gitu ya. Padahal sejatinya glowing itu akan Allah berikan kepada orang-orang yang memang ahli salat. Ya, Allah akan berikan inner beauty. Allah akan jadikan wajahnya bercahaya. Ketika seseorang itu berwudu, wudunya karena mengharap ridha Allah, memperbanyak ibadah salatnya, terutama salat malam. Jadi tips biar diglowingkan sama Allah wajahnya ibu-ibu, maka bangunlah salat malam. Ya, nanti Allah glowingkan. Ya, Masya Allah. Baik. Nah, kemudian wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur itu kata para ulama adalah ketika seseorang mendekati waktu subuh. Ya. Batasannya apa? 50 ayat dibacakan. Berarti ya sekitar kalau sekarang subuhnya jam 4 sekitar setengah 4 gitu ya. Ya setengah 4 jam 3/4 itu sudah masuk waktu sahur. Ya. Maka ketika kita bangun setengah 4 ibu-ibu, kita bagi waktu kita. Untuk apa? Salat malam ya misalnya berapa rakaat silakan, dan memperbanyak istighfar. Ya, istighfar. Bu, kita pernah nggak sih Bu minta sama Allah tuh sampai bingung mana dulu saking banyaknya yang kita minta. Ya, pengen ini, pengen anak kita dimudahkan jodohnya, pengen ya kita diberikan
kemudahan untuk melunasi hutang-hutang, misal pengen kita senantiasa diberikan oleh Allah Azza wa Jalla keberkahan, pengen agar suami kita diberikan pekerjaan yang layak, misal. Jadi banyak tuh proposalnya. Kalau bingung-bingung, kata Syekh Profesor Abdul Razak, maka beristighfarlah kepada Allah, karena Allah itu zat yang maha tahu apa yang kita pinta. Jadi kalau waktunya sudah mepet mau subuh, ya sudah istighfar aja. Ya, perbanyak istighfar. Ya, karena ketika kita memperbanyak istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita jalan keluar dari arah yang kita tidak pernah duga sebelumnya. Ibu pengen umroh, pengen haji, tiba-tiba Allah gerakkan hati orang untuk menghajikan. Kita bisa ambil pelajaran dari pedagang es teh kemarin loh ibu-ibu. Coba deh. Secara logika ya, di luar nalar semuanya itu. Dalam waktu satu malam ya. Dalam waktu tidak nyampe 1 bulan, Allah yang menggerakkan. Ingat Bu, sekarang fakta dibolak-balik. Ya. Ada yang mengatakan kalau pedagang es teh ini nggak bertemu fulan, ya, maka itu tidak akan terjadi. Wallahi itu sudah menyekutukan Allah. Ya. Maka kita yakini bahwa itu semuanya terjadi karena Allah yang telah menggerakkan hati orang-orang baik untuk apa Bu? Untuk memberikan kepada bapak tersebut. Semoga Allah menjaganya. Ada yang mengumrohkan, ada yang merenov rumahnya, ada yang membiayai anak-anaknya. Dan ibu-ibu tahu kuncinya di mana? Di antaranya apa yang dilakukan oleh bapak ini? Kalau kita dengar dari tetangganya, beliau ini adalah seorang bapak yang nurut sama ibunya. Masya Allah. Lihat, berbakti sama orang tua itu nggak ada salahnya. Ya, orang-orang sukses di dunia ini Bu, ya, yang Allah berikan kesuksesan di dunia ini, kalau kita lihat secara kasat mata, maka kita akan lihat ya kesuksesan yang diperolehnya bukan karena skill atau keutamaan yang ia miliki, kehebatan, bukan, tapi karena doa dari orang tuanya. Orang tuanya ridho kepada anaknya. Sampai akhirnya Allah mengabulkan doanya. Masya Allah ya, Masya Allah. Jadi ibu tuh nggak ada duanya ya. Gimana kalau ibuku sudah meninggal masih ada ayah, berbakti sama ayah. Ya, ibunya sudah meninggal masih kita berbakti sama ibu. Kita kirim doa-doa. Ya, kita hajikan ibu kita sedekah dengan nama ibu kita. Kalau masih ada ayah, rawat ayahnya. Ya, temui ayahnya, sapa ayahnya. Apa yang bisa kita berikan kepada ayah kita, berikan kepada ayah kita. Dan ketahuilah tidak ada sepeser pun yang kita berikan kepada orang tua kita itu mengurangi harta kita, nggak ada. Ceritanya begitu, nggak ada. Yang ada tuh Allah lipat gandakan ibu-ibu. Maka bersyukurlah kepada Allah yang masih pada punya orang tua. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Jadi kita bisa lihat itu tuh sebenarnya Allah tuh sedang menginginkan kita belajar loh dari kisah itu. Mudah bagi Allah, dalam kurun waktu sekejap Allah berikan dunia. Dan memang ibu-ibu, apa yang kita inginkan dari Allah, Allah beri. Kalau kita pengen dunia tok, ya Allah kasih dunia. Tapi kita nggak dapat apa-apa di akhirat. Maka kita itu berharap sama Allah, berdoa sama Allah, jangan semuanya dikasih di dunia, gitu loh. Harus ada tabungan di akhirat, ya. Dan Allah itu zat yang maha tahu apa yang kita inginkan. Kalau kita pengennya akhirat, Allah kasih 2. Allah kasih dunia dan akhirat. Tapi kalau kita pengennya hanya dunia saja, Allah kasih dunia. Ibaratnya orang menanam padi Bu, kalau yang ditanamnya padi, rumput ikut. Tapi kalau ibu-ibu nanam rumput, belum tentu padi ikut. Ya, jadi ini pembahasan yang memang untuk kita semuanya, bahwa sejatinya tujuan kita yang paling utama dari sholat malam kita, dari puasa-puasa kita, dari bacaan-bacaan Al-Quran kita, ya itu bukan hanya untuk melariskan dagangan, bukan hanya agar dicepat-cepat jodohnya, tapi lebih dari itu kita memohon kepada Allah agar Allah mengangkat derajat kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan surga itu adalah tempat yang abadi dan akhirat adalah negeri yang kekal. Jangan kita dibuat ya akhirnya terperosok dalam godaan syaitan. Syaitan itu kalau sudah mengganggu anak Bani Adam maka biasanya mengiming-imingi dengan dunia, dengan jabatan.
Ya, padahal kalau kita sudah terperosok waliyadzubillah ke dalam jurang syaitan, ke dalam godaan syaitan, maka untuk kembali itu butuh proses. Ya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah doa, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ij'al, ya Allah, jadikanlah tujuan kita, semangatnya kita, hamnya kita itu untuk akhirat. Ya, itu berdoa sama Allah. Kalau nggak bisa doanya pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, jadikanlah obsesi saya yang paling besar itu akhirat. Ya, obsesi kami satu keluarga itu akhirat. Karena kalau kita sudah terobsesi dengan akhirat, maka Allah akan berikan dunia dan akhirat. Termasuk dari puasa. Karena ada orang-orang yang berpuasa ibu-ibu penuh setiap hari puasa muti, tapi tujuan utamanya bukan untuk mengharapkan ridha Allah. Dikira mereka dengan puasa muti itu akan mendapatkan pahala dari Allah. Padahal jelas puasa muti tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan puasa muti, orang-orang yang berpuasa setiap hari tidak ada jeda, itu biasanya ada sesuatu yang diinginkan dari dunia. Ya, entah itu kesaktian, ya, atau apa lagi biasanya. Apa Bu Eko? Orang yang puasa muti itu, kekayaan, gitu kan? Iya nggak ibu-ibu? Coba tanya deh orang-orang yang puasa muti itu pasti ada tujuan utama dari dunia. Dan ketahuilah Allah akan menguji dia, Allah berikan dunianya, tapi Allah tidak berikan pahala di akhirat. Sama sholat juga begitu. Ada orang sholat ya, hanya untuk mengejar dunia. Ya, dan jadikanlah semua apa yang kita harapkan semuanya untuk negeri akhirat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segenap amal ibadah kita ibu-ibu. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa meluruskan niat-niat kita, karena sungguh niat kita itu berbolak-balik, dan semoga Allah Azza wa Jalla berikan keistiqomahan untuk kita sampai nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Barakallahu fi kunna jami'an. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.